Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Sakramen dalam Kristen itu ada dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Pada surat 1 Korintus 11 ini membahas mengenai ajaran perjamuan kudus. Sebelum lebih lanjut kita mencermatinya, mari kita baca dengan seksama 1 Korintus 11 ayat 17. 1 Korintus 11 ayat 17. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan itu bagaimana? Nah saudara, supaya tidak salah mengerti, kita harus membiasakan untuk memperhatikan latar belakang yang terjadi di zaman itu. Latar belakangnya begini. Anggota jemaat atau gereja Korintus ini berasal dari berbagai-bagai kalangan dan status sosial. Zaman itu yang disebut orang kaya adalah pejabat-pejabat yang adalah orang-orang yang hartanya banyak dan mempunyai budak-budak belian yang banyak. Zaman itu adalah zaman perbudakan ya, zaman itu, waktu itu. Sementara di sisi lain yang bertobat dan menjadi orang Kristen adalah para budak itu sendiri. Para budak ini termasuk golongan miskin. Ada juga yang berasal dari pelacur bakti. Jika ada di rumah, para majikan memperlakukan budak-budaknya dengan sekehendak hati mereka, yang harus melayani mereka, termasuk para budak itu haram untuk makan jika tuannya sedang makan atau belum dilayani untuk makan. Aturan perbudakan zaman itu sedemikian merendahkan derajat sesama manusia yang menjadi budak. Ketika ada tuan atau majikan yang kemudian bertobat menjadi Kristen, maka otomatis akan menjadi anggota gereja yang sama dengan para budaknya. Nah, disinilah persoalan-persoalan itu terjadi. Para tuan memperlakukan budak-budak di gereja sama dengan ketika mereka ada di rumah. Padahal ketika para tuan itu bertobat dan menjadi Kristen, maka di hadapan Kristus antara tuan dan budak itu adalah sesama saudara, bukan lagi antara tuan dan budak. Ini di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Tuannya adalah Kristus. Kita semua adalah anggota-anggotanya yang menjadi saudara dalam satu iman. Bagaimana kita tahu kalau para tuan itu tidak memperlakukan para budaknya sebagai anggota tubuh Kristus, tetapi tetap memperlakukan sebagai budak sebagaimana di rumah mereka? Saudara-saudara, begini. Sebelum mengikuti perjamuan kudus, jemaat Korintus itu berhimpun bersama-sama untuk perjamuan makan bersama. Beberapa orang berkumpul dalam kelompok kecil dan makan makanan yang mereka bawa dari rumah secara terpisah-pisah. Anggota yang miskin yang tidak mampu menyumbang makanan diabaikan dan dibiarkan lapar sampai kebaktian selesai. Di antara para tuan itu yang bawa makanan dari rumah itu makan sampai kekenyangan. Dalam Alkitab kita diterjemahkan mabuk. Sebenarnya lebih tepat kekenyangan. Sementara golongan miskin kelaparan karena tidak membawa makanan. Ingat, mereka adalah budak yang tidak boleh sama sekali membawa apapun keluar dari rumah tuannya. Setelah perjamuan makan bersama, yang mana ada yang kekenyangan, sementara yang lain ada yang kelaparan. Lalu ikutlah mereka bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dan Rasul Paulus menegur dengan keras perilaku yang tidak patut itu. Mengapa? Karena dalam ajaran perjamuan kudus itu diajarkan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kamu di sini adalah anggota tubuh Kristus, anggota jemaat. Jadi tidak ada perbedaan antara tuan dan budaknya.
Tubuh Tuhan diserahkan untuk semuanya. Lalu lanjutnya begini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pusatnya adalah Kristus, kepala gereja. Tuhan kita adalah Kristus, bukan manusia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, semua yang menerima sakramen perjamuan kudus adalah tubuh Kristus yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kristus telah mati bagi para tuan dan para budak itu. Tetapi pada prakteknya dalam kehidupan nyata, ternyata para tuan tetap tidak memperlakukan seperti ajaran dalam perjamuan. Bagi mereka para budak itu adalah budak selamanya dan mereka bebas memperlakukan semau-maunya mereka. Inilah yang dikecam dengan keras. Rasul Paulus berkata, haruskah aku memuji kalian? Tidak, sekali-kali saya tidak akan memuji kalian. Jadi yang disebutkan sebagai barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab kalau ia makan roti dan minum dari cawan itu dengan cara yang tidak patut tanpa memikirkan tubuh Kristus ini gereja, anggota tubuh Kristus, dan memahami artinya, ia mendatangkan hukuman Allah ke atas dirinya sebab ia meremehkan kematian Kristus. Antara yang diajarkan dan dipraktekkan bagaikan langit dan bumi, jauh sekali. Tetapi itu fakta yang terjadi di gereja Korintus. Ajaran yang tidak dipraktekkan menimbulkan kerusakan yang parah bagi gereja. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan gereja kita? Semoga kita mau terus dididik untuk meninggalkan kefasikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Lisda, Danis, Terik. Kiranya Tuhan memberikanmu hikmat, kekuatan, dan pertolongan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguduskan kami, mengubah pola pikir dan sikap kami dalam hidup sehari-hari. Memang kami menyadari bahwa lebih mudah mengatakan percaya Tuhan Yesus dengan tidak mengubah pola pikir dan perilaku kami, apalagi yang sudah menjadi kultur dan kebiasaan yang selama ini lazim di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Tuhan, terima kasih atas pembaruan roh melalui firman-Mu. Tolonglah jemaat Tuhan agar terus-menerus mengalami pertobatan yang nyata, khususnya dalam memperlakukan para karyawan atau pegawai, menerima perjamuan tetapi menolak mengakui sebagai bagian anggota tubuh Kristus. Demikian juga para pekerja, karyawan, atau orang diupah. Kiranya Roh-Mu memperbarui sehingga menerima kesetaraan dalam tubuh Kristus dan tidak perlu rendah diri sebab Kristus juga telah mati untuk semua. Tuhan, berdoa untuk Lisda yang berulang tahun hari ini. Kiranya anugerah-Mu dan kebaikan-Mu terus-menerus mereformasi jiwanya agar pengharapannya tertuju kepada Kristus dan pengampunan yang telah dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau terus-menerus memberikan pertolongan atas rumah tangganya, atas hidupnya, dan segala hal yang dimohonkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk persiapan ulang tahun GKT Banyuwangi. Kami percaya bahwa dalam setiap kegiatan ada maksud Tuhan atas milik-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Sementara sebagian lagi sibuk dengan berbagai-bagai hal, hamba memohon ya Tuhan, tolonglah milik-Mu yang telah lama meninggalkan persekutuan apapun penyebabnya. Tolonglah agar mereka kembali kepadamu sebagai anggota tubuh Kristus yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kebaktian umum, sekolah minggu, dan seluruh penata layanan pada esok hari, Tuhan berkatilah agar semua berpikir tentang kesatuan tubuh-Mu dan Engkaulah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah kepala gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.